Selamat siang Bapak Ibu di tempat ini dan juga selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya undang Bapak Ibu di tempat ini, mari bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji nama Tuhan, menyatakan kebaikannya sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Kepadamu-lah kami berlari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu di sepanjang hari. Pertolongan-Mu yang selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Pengharapan kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menguji setiap batin kami. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan?
miliki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terpujilah Allahku, terpujilah Allahku yang hidup, pengharapanku. Terima kasih Tuhan, Juru Selamatku. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah di tempat ini, membajak setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita sudah memasuki minggu keempat bulan November. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tema kita melanjutkan di sepanjang bulan ini yaitu Hope Again, tetap berharap kepada Tuhan. Minggu pertama kita diajar bagaimana dalam kesesakan tetap memiliki pengharapan. Minggu kedua bagaimana saat kecewa kita masih tetap bisa melihat ada pengharapan dari Tuhan. Dan kemarin saat kita mengalami ujian, Tuhan ingin supaya kualitas kehidupan kita semakin meningkat. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan masuk tetap memiliki pengharapan sekalipun kondisi serba tidak menentu. Ya, di saat-saat seperti hari-hari ini. Sebelum masuk ke sana, saya kasih pengantar dulu untuk beberapa saudara mungkin pernah membaca buku rohani atau pernah terima quotes yang dikirimkan lewat WA tentang hal-hal rohani yang ditulis oleh Dwight Lyman Moody ya. Moody ya. Nah, Moody ini adalah pengkhotbah ulung, penginjil terkenal di awal abad 19. Ada begitu banyak hal yang baik dan sampai hari ini catatan khotbahnya juga masih terus digali, dipelajari oleh banyak pengkhotbah besar karena memang sangat dalam. Dia bisa mengupas firman Tuhan dan betul-betul menjadi pengkhotbah KKR di zamannya yang luar biasa. Nah, ada 7 quotes yang saya ingin munculkan yang baik untuk kita lihat sebelumnya. Yang pertama ada di depan. Ya, he who kneels the most stands the best. Dia yang paling banyak berlutut akan berdiri dengan teguh. Saudara mengerti maknanya ya. Berlutut artinya berdoa. Orang yang paling banyak berdoa akan yang paling teguh berhadapan, kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, ya, if I take care of my character, my reputation will take care of itself. Artinya waktu saya, dikatakan di situ, menjaga karakter saya, otomatis reputasi saya akan terjaga dengan sendirinya. Ada banyak orang hanya ingin mengejar reputasinya terjaga, tetapi dia tidak menjaga karakternya. Akhirnya reputasinya juga rusak.
Dan yang ketiga, ya, the best way to show that a stick is crooked is not to argue about it or to spend time denouncing it, but to lay a straight stick alongside it. Ya, untuk tahu tongkat itu lurus atau tidak, nggak perlu berargumentasi, ya, ribut. Cukup ambil tongkat lain yang lurus, letakkan di sampingnya. Nanti kan kelihatan mana yang lurus, ya. Sangat sederhana tapi sangat dalam. Nah, beberapa quotes di internet, saudara mengambil cuplikan dari Moody ini. The Bible will keep you from sin. Alkitab akan membuat saudara terjauhkan atau ya dijauhi dari berbuat dosa. Sementara sin will keep you from the Bible. Artinya kalau saudara suka Alkitab, lama-lama saudara nggak suka dosa. Tapi sebaliknya, kalau saudara lebih suka dosa, lama-lama saudara nggak suka Alkitab. Ya kan? Kenapa? Ditegur terus isinya. Ya. Dan pengakuan pribadi yang luar biasa. I have had more trouble with myself. Saya lebih bermasalah dengan diri saya sendiri kok, ketimbang dengan orang lain. Ya, ini sebetulnya pergumulan yang luar biasa. Nah, pernyataan tentang Alkitab yang masih ada, the Bible was not given to increase your knowledge. Alkitab tidak diberi hanya untuk menambah pengetahuan, supaya bisa berdebat sama orang, supaya kelihatan pinter, supaya kelihatan lebih hebat. No. Alkitab diberi untuk merubah hidup kita. Di bagian yang lain hampir sama, ya. The Bible is given not to inform, but to transform. Untuk membuat hidup kita berubah, bukan sekedar informasi. Dan yang terakhir ini yang luar biasa juga saya sengaja munculkan, I'd rather be able to pray. Saya lebih suka dapat berdoa than to be daripada sekedar menjadi pengkhotbah yang besar. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa khotbah tapi bisa berdoa, Anda luar biasa. Kenapa dikatakan di situ? Karena Tuhan tidak pernah mengajar para muridnya untuk menjadi pengkhotbah. Tetapi Alkitab menunjukkan Yesus hanya mengajar murid-muridnya bagaimana untuk berdoa. Ya, saya bilang ini juga tamparan buat saya. Karena saya sama istri itu punya karakteristik yang berbeda. Dia lebih suka berdoa, saya lebih suka menggali Alkitab. Jadi akhirnya dia yang lebih banyak berdoa, saya lebih banyak yang menelaah firman Tuhan. Ya, ini kelemahan saya harus akui itu, tetapi saya bersyukur ada istri yang menopang. Ya, oke saudara, kenapa saya mulai dengan Woody, sebuah pribadi yang luar biasa. Dia lahir di Massachusetts, dari keluarga petani yang sangat miskin, usia 4 tahun ditinggal mati bapaknya, dan mereka harus bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri. Sampai dia usia 17 tahun dia tidak tahan, dia akhirnya lari ke Boston untuk cari pekerjaan. Tetapi kenyataannya, pribadi yang luar biasa ini saat itu terjadi, dia tidak punya kemampuan apapun untuk bekerja. Ketidakpastian dia alami. Akhirnya entahkah itu dari mama atau papanya, pamannya yang punya toko sepatu di Boston berbaik hati. Udah kamu jaga toko. Tetapi syaratnya satu, harus ikut sekolah minggu. Saudara, umurnya berapa tadi? 17 tahun waktu dia pindah cari kerja. Tetapi dipaksa harus ikut sekolah minggu kalau mau kerja di toko pamannya untuk menjaga sepatu. Karena dia butuh uang, ya, dia terima. Setiap minggu dia wajib datang ke gereja, ikut sekolah minggu. Sudah umur 17 tahun. Bisa dibayangkan? Ada guru sekolah minggu di ruangan ini, kalau di kelas Anda ada ya pemuda berumur 17 tahun mengikuti kelas sekolah minggu. Ya. Tetapi yang luar biasa, guru sekolah minggunya setia terus mengunjungi Moody sampai akhirnya dia sungguh-sungguh bertobat dan lahir baru. Dan mulai hari itu ya, firman Allah menguasai dan dia menggebu-gebu sampai dia berpikir, aku harus tetap jadi tukang sepatu, jaga toko, aku harus pergi untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu menjadi seorang penginjil. Akhirnya dia keluar dari toko sepatu pamannya, pindah ke Chicago, dia buka sendiri sekolah minggunya dengan biayanya sendiri. Kalau tadi dia hanya jadi murid sekolah minggu, sekarang dia yang mengorganisir sekolah minggu di Chicago itu.
dan dia mulai menjadi pengkhotbah KKR yang terkenal, ya. Dan salah satu organisasi di mana Moody ini terlibat yaitu YMCA, Young Men Christian Association. Kalau di Jakarta ada namanya IMKA, itu dari singkatannya. Jadi kalau sekolah Kristen IMKA tadinya itu berasal dari yayasan ini. Ini dibangun di London tapi kantor pusatnya di Swiss. Nah, saudara tahu IMKA ini berkiprah sejak Perang Dunia Pertama dan seterusnya. Dari IMKA muncul Pramuka, muncul Palang Merah. Henry Dunant itu adalah sekretaris IMKA pertama yang dapat hadiah Nobel pertama karena idenya memunculkan Palang Merah. Nah, Moody ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, pribadi yang tadinya hidup dalam ketidakpastian, miskin, tidak ngerti harus bekerja apa, hanya terima belas kasihan dari pamannya, tetapi waktu ada seseorang guru sekolah minggu yang peduli dengan hidupnya, disentuh oleh firman Tuhan dan dia berubah 100% menjadi pribadi yang membawa pengaruh sampai hari ini. Jurnal-jurnal khotbahnya masih menjadi bahan untuk begitu banyak pengkhotbah besar belajar dari apa yang dilakukan oleh Moody. Dan luar biasanya, dia tidak pernah mencicipi sekolah Alkitab sama sekali. Dia belajar sendiri firman Tuhan. Nah, saudara, dunia ini penuh hal-hal yang tidak pasti. Ya, 3 hal yang saya munculkan, ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dilahirkan. Tetapi orang tua kita hari-hari ini tahu, karena mereka sudah punya teknologi sesar. Ya, bisa nentuin, anakku akan dilahirkan tanggal sekian, boleh milih. Tapi kita sebagai anak nggak pernah tahu. Kedua, kita nggak tahu di urutan anak keberapa kita akan dilahirkan, nggak bisa request. Ya, Ma, Pa, nanti aku jadi anak ragil aja kan enak dimanja. Nggak bisa. Kita nggak tahu. Dan terakhir, masing-masing saudara dan saya juga nggak tahu kapan Tuhan panggil. Ya. Katanya semakin budak, semakin lama dipanggil. Yang kedua, siapa orang tua kita? Nggak bisa kita pilih. Ya, terus, yang belum berpasangan pun sampai hari ini saya yakin, belum pernah tahu dan yakin siapa bakal calon pasangannya. Ya, atau ada yang sudah yakin walaupun belum punya? Wah, luar biasa. Ya, nggak ada. Dan yang terakhir, ini yang menjadi pergumulan dunia. Hal yang tidak pasti, yaitu tentang keselamatan hidup setelah kematian, surga atau neraka. Ini tidak ada yang tahu dan tidak pernah menjadi sebuah yang pasti di dunia ini. Ada banyak orang berlomba lakukan banyak hal hanya untuk mendapat kepastian keselamatan. Tetapi kita boleh bersyukur, ya, dan khusus untuk saudara juga yang mendengarkan dimanapun saudara berada hari ini. Walaupun kekristenan itu dianggap arogan, kenapa? Karena Alkitab satu-satunya kitab yang memberi kepastian keselamatan. Bahwa siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara dilahirkan kembali dan saudara menerima hidup yang kekal. Karena itu kita dianggap arogan. Kenapa? Kayak yang punya surga sendiri kok bisa yakin pasti. Padahal kan itu bukan mau kita. Tetapi Allah yang menyatakan itu kepada kita, ya, melalui karya penebusannya. Ini yang sementara terus jadi pergumulan dunia, yang terus menjadi ketidakpastian, ya, semua orang di luar yang belum mengimani Yesus sebagai Tuhan. Kepastian-kepastian yang ada hanya ada di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita masuk ke bahan kita, ya. Bagaimana pelajaran tentang bangsa Israel setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka melihat Tuhan menghukum orang Mesir, membuat mereka tenggelam, mati, dan akhirnya mereka bersuka cita, merayakan bagaimana pertolongan Tuhan, tetapi akhirnya waktu melanjutkan perjalanan, mereka alami semua hal yang tidak mengenakkan, dan mulailah terjadi semua persungutan. Masuk ke pasal 16 ayat yang pertama, setelah mereka berangkat dari Elim, nanti kita bahas Elim, ya. Tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun, namanya Sin, yang terletak antara Elim dan Sinai. Artinya belum sampai Sinai, masih di antara, ada di tengah-tengah, ya.
Nah, pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, mereka baru 75 hari meninggalkan Mesir. Ya, 60 tambah 15. Ya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa, ya, dan Harun. Ini yang dikatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, ya, oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, lihat tuduhannya, untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, saudara kalau lihat kalimat ini yang merah, itu adalah kebiasaan yang sudah mereka tinggalkan. Mereka baru 75 hari pergi meninggalkan kuali berisi daging penuh dan roti. Dan mereka sementara dalam pimpinan Tuhan sudah lihat mujizat, ya, laut terbelah. Tetapi akhirnya tiba saatnya perut mereka lapar. Kenapa? Masih melanjutkan perjalanan. Ini masuk lagi padang gurun Sin melalui Elim. Nanti kita lihat ada apa di Elim, ya. Tetapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh antara yang merah dan yang hitam yang saya kasih tebal, ini paradoks. Lagi enak-enak makan daging, disuruh keluar. Mending disuruh keluar dapat kondisi yang lebih baik. Ini tidak, justru kondisi yang lebih buruk. So, ini adalah paradoks, saudara. Tetapi justru paradoks ini diberi untuk menjadi ujian pengendalian diri bagi umat Israel. Ini juga berlaku bagi setiap kita. Bisa saja yang saudara harapkan telapak tangan. Tetapi dalam perjalanan yang baru saudara lihat hanya bagian punggung tangan. 180 derajat sangat berbeda. Kalau peristiwa ini saudara alami, lagi doa, lagi minta sesuatu yang baik, malah yang terjadi yang tidak baik. Tuhan lagi sementara ingin, ya, menguji pengendalian diri saudara. Nah, lebih lanjut, bagaimana mereka akhirnya belajar apa sih yang Tuhan inginkan. Tetapi yang saya ingin bagikan bagi saudara, jangan korbankan hal-hal yang pasti, yaitu apa? Kemerdekaan di dalam Kristus dengan hanya untuk hal-hal yang tidak pasti. Semua masalah orang Israel itu masalah perut. Dan ini menjadi masalah kita semua. Mudah sekali kita jatuh dalam pergumulan, nangis, hanya masalah perut, masalah uang, masalah kebutuhan hidup. Ya, ngeri sekali. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Saudara, kalau nalar akal sehat kita, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau hidup dalam perbudakan. Ya, tidak ada yang mau diperbudak. Tetapi kenyataan hidup hari-hari ini, ada banyak orang merelakan dirinya diperbudak oleh dosa. Tetap hidup menikmati masa lalu. Bahkan kalau ada keluarga, teman, kakak rohani, teman persekutuan, teman kesan yang datang mengingatkan, malah marah. Dan akhirnya lebih terpuruk lagi dalam, ya, kubangan dosa yang sama. Nggak sadar memberi diri diperbudak oleh dosa terus menerus. Ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka lupa tujuan Allah itu memerdekakan mereka. Hello, mereka ada di Mesir hampir 450-430 tahun. Mereka lupa waktu peristiwa Musa karena orang-orang Yahudi para wanita itu kuat, ya, mereka akhirnya populasinya meledak. Orang Mesir ketakutan sehingga semua bayi laki-laki harus ditumpas. Itu terjadi saat Musa. Mereka lupa penderitaan yang menekan mereka. Bagaimana mereka akhirnya tadinya dikasih jerami, sekarang harus cari jerami sendiri untuk buat tetap batu bata dan jumlahnya tidak boleh dikurangi. Susah, setengah mati, terhimpit, sengsara, tetapi itu sekarang dirindukan kembali. Hai, bisa bayangkan gak sih? Hidup dalam penderitaan seperti itu, tetapi itu dirindukan kembali hanya masalah perut.
Padahal Allah tujuannya membawa mereka keluar untuk merdeka, menikmati segala sesuatu yang Allah janjikan. Tetapi hanya karena perut. Dan ini masalah semua manusia. Yesus mengingatkannya Matius 6:24 bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seseorang tidak bisa terus-menerus menikmati dosa, di waktu yang sama berusaha membangun persekutuan dengan Tuhan. Nggak akan jadi, nggak akan bisa. Saudara harus pilih, mau membangun persekutuan dengan Tuhan, tinggalkan dosa. Atau saudara tetap ada di sana dan tidak pernah berhasil membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, kenikmatan dosa, senikmat apapun tidak bisa menggantikan kemerdekaan hidup dalam Kristus. Kelegaan bebas dari dosa. Tidak bisa. Hari ini kita belajar. Ya, orang Israel merindukan kembali hidup masa lalu yang sengsara. Yang penting kenyang. Ya, padahal perbudakan itu lawan utama dari kemerdekaan. Mari saudara, jangan hanya karena masalah perut kita akhirnya kembali ke hidup lama kita. Nah, agar alami kepastian hidup, memang harus melalui proses alami dulu ketidakpastian. Seseorang harus alami tekanan seperti petinju saya katakan, sampai dipukul ke ujung sudut tertentu, nggak bisa lari, petinju yang lain lebih kuat, yang masalah hidup menerpa dan segala macam, akhirnya nyerah. Baru mau terima kebenaran, baru mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Hari ini pelajarannya jangan seperti orang Israel. Ya. Jangan sampai dipojokkan dulu. Jangan sampai semuanya kritis dulu. Baru mau ya Tuhan, udahlah. Mari belajar untuk tidak mengandalkan semua yang sifatnya siklus kehidupan, padahal di dalamnya tidak ada kepastian. Justru kita harus terima kepastian di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara tetap kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak pasti ke depan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita tidak mungkin tidak miliki sesuatu yang pasti dan bisa berdiri menghadapi yang tidak pasti. Kita harus punya dulu yang pasti. Baru bisa berdiri menghadapi yang tidak pasti. Itu yang Tuhan kehendaki. Nah, sikap seperti apa yang Tuhan kehendaki? Ya, yaitu saat menghadapi ketidakpastian, saudara dan saya harus memiliki seperti di awal tadi, pengendalian diri. Ya, secara singkat saya definisikan pengendalian diri adalah berserah penuh kepada Tuhan yang sanggup dan pasti akan mencukupkan kebutuhan saudara. Mereka baru menyeberangi Laut Teberau. Merayakan kemenangan, datang kemarau, dapat air pahit. Ya, hanya dengan sepotong kayu, Musa lempar jadi manis, senang lagi. Ya, dari Marah pindah sampai ke Elim, ketemu 12 mata air, wah cocok banget 12 suku bangsa, ya satu suku satu mata air, 70 pohon korma, wah enak sekali. Ketemu tempat yang sangat ideal. Pergi lagi ke Sin, masuk padang gurun. Alami lagi semua yang buruk. Ya. Kehendak Tuhan, waktu setiap kali saudara alami ujian-ujian ketidakpastian, pengendalian diri saudara, itu yang Tuhan inginkan. Dulu Tuhan pernah tolong, jangan sampai melupakan semua pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya tanya, adakah di dalam ruangan ini yang dari lahir sampai sekarang, seperti saudara seumur sekarang, yang sama sekali tidak pernah alami mujizat Tuhan? Ada? Semua pernah alami? Serius? Tanya sebelahnya, benar. Kalau Tuhan pernah buat mujizat dalam hidup saudara, ingat. Ya, minggu lalu Pak Pangeran bilang, itu sebagai peringatan. Dia pernah lakukan. Artinya dia sanggup lagi lakukan sekarang dan selamanya. Hari ini biarlah pengendalian diri kita, ya, mengingat apa yang sudah Tuhan buat, itu terus ada dalam hati kita. Rasul Paulus, ya, Filipi 4 ayat 11.
Kukatakan ini bukan karena kekurangan, artinya dia mendapat banyak persembahan, tetapi lebih banyak lagi untuk kebutuhan dirinya sendiri, dia mensupport dirinya sendiri. Tetapi dia mengajar jemaat di Filipi untuk belajar memberi, memberkati pekerjaan Tuhan, bukan karena Paulus kekurangan. Dia katakan di situ, kenapa? Karena aku telah belajar mencukupkan diri dengan dalam segala keadaan. Pengendalian diri. Ya, selalu merasa cukup. Diberkati, tidak diberkati, cukupkanlah dirimu. Karena ada masa kita masuk lagi ke area ketidakpastian. Nah, Tuhan mau saat itu terjadi, saudara dan saya tetap bisa mengendalikan diri kita. Tidak bersungut-sungut, tetap ingat kebaikan Tuhan di masa lalu, dan percaya Dia akan kerjakan itu lagi hari ini. Bahkan di depan hadapi lagi ketidakpastian, tetap meyakini. Dia pernah lakukan yang baik, Dia pernah buat yang baik. Dia juga yang akan terus menyertai saat masa ketidakpastian di masa depan itu terjadi. Ya, saudara, lebih tegas lagi, ya, penulis Amsal menyatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Oke, ini sih oke ya. Kalau pantun cakep gitu ya. Nah, yang kedua ini, janganlah berikan kepadaku apa? Kemiskinan. Masih oke. Siapa sih yang mau miskin? Ya nggak ada. Tetapi juga janganlah berikan kepadaku kekayaan, kemiskinan atau kekayaan. Dia nggak minta dua-duanya. Tetapi yang dia katakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi apa? Bagianku. Doa Bapa kami ya, Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bagian kami secukupnya. Mengendalikan diri itu. Tidak menginginkan bagian orang lain. Dan tidak perlu menimbun untuk punya rasa aman, damai, sejahtera di masa depan. No. Tujuan tabungan bukan untuk membuat saudara mendapat damai sejahtera. Tetapi saudara bertanggung jawab untuk kehidupan anak cucu. Itu yang Tuhan mau. Tetapi bukan menggantikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, hati-hati. Karena ada banyak orang belajar teori harus menabung. Amsal juga bilang ya, semut mengumpulkan pada waktu panen, pada waktu panas terik. Supaya waktu musim hujan ada tersedia makanan. Artinya semua yang kita kerjakan untuk saving kita itu adalah pada saat kita nanti menghadapi tekanan, berkat Tuhan itu tidak kita habiskan sekarang. Tetapi masih ada yang bisa kita nikmati ke depan. Tetapi tujuannya bukan untuk mendapatkan sebagai jaminan pengganti damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Sama sekali tidak. Ya, karena yang memberi saudara damai sejahtera bukan tabunganmu, bukan warisanmu, bukan mertua indahmu. Ya, tetapi pribadi yang memelihara engkau yaitu Tuhan. Kenapa? Supaya kalau aku kenyang, dikatakan di sana, aku tidak menyangkalmu. Ada banyak orang berdoa, Tuhan berkati hidup kami, begitu diberkati, ya mulai hidup ibadahnya nggak benar, hidup pribadinya nggak benar, sibuk ngurusin segala sesuatu yang Tuhan berikan. Supaya kalau aku miskin, aku tidak mencuri, nggak korupsi, nggak manipulasi, dan akhirnya nama Tuhan dicemarkan. Penulis Amsal kita tahu kaya raya raja. Wow. Tetapi dia mengatakan jauhkan, jangan berikan aku kekayaan. Ya, saya hanya ingatkan sekaya apapun saudara, depositomu triliun, sekali makan saudara mungkin paling banyak, kalau saudara gendut paling mentok 3 piring. Kenapa? Ukuran lambung saudara terbatas. Kenapa? Itulah bagian saudara. Ya. Nggak bisa makan semua kekayaan yang diberikan sekaligus. Kita terbatas, tubuh pun ya disetting untuk hal-hal yang terbatas. Lebih lanjut, apa sih yang Allah inginkan? Ya, ternyata Allah tidak menginginkan kenyamanan. Ya,
Mundur ke pasal 15 ayat 24, selesai merayakan kemenangan atas orang Israel yang sudah mati tenggelam, mereka maju dan ya minggu kedua kehausan, kecewa, ketemu air pahit. Nggak bisa diminum, marah lagi, padahal baru lepas dari maut loh. Ya. Peristiwa mujizat terjadi, hanya sepotong kayu kecil dilempar jadi manis, air pahit jadi manis. Wah, senang bisa minum. Tetapi hati-hati, bagian bawah dikatakan, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi saudara, esensi waktu saudara diberkati, itu saatnya juga Tuhan mau menguji saudara. Hati-hati. Ya, tidak selesai sampai di sana. Ya, selesai dari marah, mereka melanjutkan ke Elim. Wah, ini yang tadi saya bilang ideal sekali, 12 mata air, 12 suku bangsa, satu suku satu mata air. 70 pohon korma bisa dinikmati. Ya, nyaman sekali. Tetapi sekali lagi, ini bukan tujuan Allah. Mereka bisa aja ngomong ke Musa, Musa sudahlah, daripada kita kehausan, di sini saja terus kita tinggal. No. Ya, ternyata pasal 16 ayat 1, mereka harus move lagi. Move-nya kemana? Padang gurun lagi. Ya, kembali ke yang tadi, padang gurun Sin. Nah saudara, pelajarannya bagi kita ya, masuk di Sin, mereka mulai lapar. Marah-marah lagi, bersungut-sungut lagi. Ya, Tuhan menyatakan kepadamu, aku akan memberi hujan roti. Tetapi sama seperti di Elim, di tempat yang enak. 12 mata air, 70 pohon korma. Sekarang karena lapar, marah, bersungut, Tuhan bilang, oke, aku kasih hujan roti. Elim hanya sementara. Hujan roti ini saudara tahu berapa lama? Sampai mereka masuk ke Kanaan. 39 tahun setelah itu. Mana terus tersedia bagi mereka. Tetapi tujuannya supaya mereka kembali lagi dicoba. Nah, saatnya diberkati kalau tadi ya dua-duanya mengarah kepada untuk diuji. Saudara, kadang-kadang Tuhan menjawab doa kita sesuai permintaan kita, tetapi dia sementara melihat orang ini kalau saya berkati kira-kira hatinya seperti apa ya? Apakah mendadak terima berkat berubah? Apakah mendadak terima berkat semua hanya dihabiskan untuk dirinya sendiri? Ya kami sering terima banyak berkat, tetapi ya sering saya saksikan mendadak waktu terima berkat malah jadi waspada. Benar enggak ini untuk kita? Karena itu kita tidak berani mendadak menggunakannya. Tunggu 1, 2, bahkan mungkin seminggu, diam dulu. Ya. Karena sering terjadi, begitu ada berkat, tidak berapa lama ada yang membutuhkannya. Artinya, oh ini toh maksud Tuhan. Akhirnya berkat yang kami terima itu harus tersalurkan untuk yang betul-betul membutuhkan. Ya, Tuhan lihat hati kita saat kita diberkati. Apakah hanya untukku seperti anak lintah itu. Ya. Tetapi dia mau menguji. Ya. Bagaimana sikap hati kita. Apakah mau menurut kehendak Tuhan atau hanya memuaskan keinginan kita sendiri. Nah, tujuan utama Allah sesungguhnya yaitu supaya Bapak Ibu dan saya tetap taat kepada firman-Nya ya. Walaupun tetap di masa ketidakpastian. Sekali lagi, pasal 15 ayat 26 saya ulangi firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan yang benar di matanya, sungguh-sungguh dengar, ya, betul-betul pay attention, dan melakukan apa yang benar. Bukan asal-asalan lakukan, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Pasang telinga, masih pay attention lagi ya terhadap perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya. Lakukan apa yang dia mau. Baru jaminan semua yang buruk yang dialami oleh orang Mesir itu tidak akan terjadi. Kenapa? Allah lah yang akan menjadi penyembuh bagi mereka. Hari ini ayat yang sama, Allah yang akan menjadi penyembuh bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tidak cuma sekedar sakit penyakit, Allah mau menyembuhkan bahkan seluruh karakter kita. Dia mau membaharui hidup kita. Supaya setiap kali ada masa ketidakpastian kita tetap kuat, kita tetap tahan uji. Kenapa? Karena saat ujian, ini saatnya untuk taat ya.
Ilustrasi sederhana, setiap kali ujian selalu ada peraturan. Ya, waktu saya mungkin SD, SMP, SMA udah enggak lagi. Ujian itu ada kartunya. Kadang-kadang jadikan name tag, dikalungin, ada foto, nama, nomor, terus harus di ruangan keberapa, ya, karena kelas itu mendadak diatur. Oh, saya nggak ujian di kelas ini, ternyata saya harus di ruangan ini. Itu tertera semua. Masuk ruangan ujian udah nggak boleh ngomong. Bukan saat ujian malamnya malah nyiapin contekan, bukan. Ya, justru saat diuji Tuhan mau kita taat peraturan. Lolos ujian, terima berkat, karena di balik setiap ujian selalu ada pengharapan yang baru yang Tuhan sediakan. Walaupun nanti setelah diberkati, terima lagi masa ketidakpastian yang berikutnya. Saudara, saya mau katakan, berkat-berkat Allah ini nanti kita masuk sampai ke Elim, ya. Tujuan Allah memberkati kehidupan kita, itu untuk membangun kerohanian kita. Saya ulangi, yang di Elim, waktu mereka diberkati dengan 12 mata air, 70 pohon korma, ujungnya sudah lega, sudah enak, disuruh duduk, dengerin. Nih, ya, Allah bersabda, peraturan-peraturan awal mulai keluar. Padahal itu masih di Elim. Itu hanya di perantara, ya, antara, ya, di Sin antara Elim dan Sinai. Dikasih hujan roti untuk bisa menikmati. Tetapi tujuan Allah yang sesungguhnya bukan berhenti di situ. Mereka sudah terima berkat untuk sekian puluh tahun ke depan tetap tersedia roti. Tetapi tujuan utamanya justru bukan itu. Nah, yang ingin saya ingatkan, kita tidak boleh terjebak kepada berkat sementara atau berkat antara. Orang Israel alami tekanan, diberkati. Alami tekanan, diberkati. Alami tekanan, diberkati. Hal-hal yang tidak pasti terus terjadi, tetapi waktu mereka kuat, ya, akhirnya Tuhan berkati lagi. Tetapi sekali lagi, berkat yang ada, mau 12 mata air, 70 pohon korma, hujan mana, sorenya dikasih daging puyuh, itu semua berkat antara. Bukan berkat sesungguhnya nanti sampai masuk ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Mereka belum sampai di endingnya, tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu menjamin ketersediaan yang mereka butuhkan sepanjang perjalanan. Jangan kita terjebak dengan berkat yang hari ini kita dapat. Ingat, itu hanya bagian dari ujian Tuhan. Karena berkat yang sesungguhnya masih jauh, masih menanti saudara. Apapun pergumulan saudara, jangan menganggap hari ini rasanya semua yang aku butuhkan sudah Tuhan berikan. Hati-hati, itu hanya jebakan, itu hanya ujian. Tuhan mau sikap hati saudara sampai menuju ke kehendak Tuhan yang sesungguhnya, ke tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Ya, nah, pelajaran dari mana? Ini bagian terakhir, untuk membangun disiplin rohani mereka. Peraturannya tiap hari harus keluar, mungut mana, ya, mana itu nggak jatuh di pasir, terus disapu gitu, dikumpulin, nggak kotor. Dia jatuh di semak-semak. Nah, mereka harus tunduk, mengambil, mengumpulkan, ya, itu apa ya, semacam, ya mungkin kayak hosti, cuman lebih pecah, lebih kecil lagi, mungkin gak aturan bentuknya, harus mengumpulkan, memungut mana, setiap pagi melambangkan, saudara harus merendahkan diri setiap hari, ya, harus keluar, kerja, ambil. Ini gambaran disiplin rohani, setiap hari harus berharap kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, ambil secukupnya, jangan rakus. Ya, karena sekali lagi Tuhan tidak ingin mereka binasa. Kalau kita baca di pasal selanjutnya, ada orang-orang yang rakus, begitu dikasih burung puyuh. Bahkan Alkitab mendefinisikan itu orang-orang bajingan. Nggak percaya, searching di Alkitab elektronik saudara, ketik kata bajingan, cuma keluar satu ayat itu. Tetapi orang-orang bajingan dirasuki roh rakus.
Ada roh rakus, saudara. Ya. Ambil puyuh, masukin di mulut, belum lagi diolah, selagi mulut mereka penuh ini, mereka sementara, ya begitulah. Dan Tuhan menghajar mereka sekian puluh ribu. Nah, orang-orang bajingan yang dimaksud siapa? Orang-orang yang non-Israel, tetapi ikut keluar dari Mesir. Ya, free rider, penumpang gelap. Mereka ikut perjalanan membebaskan diri dari Mesir. Nah, mereka ini yang mempengaruhi orang Israel yang lain untuk menyembah berhala dan tidak taat kepada Tuhan. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang free rider di dalam hidup kita. Senang diberkati, ya, mau terima berkatnya, tetapi begitu alami tekanan, mereka yang duluan akan menghasut kita untuk ya kecewa kepada Tuhan. Mereka yang menghasut kita untuk protes kepada Tuhan. Kalau saudara tidak kuat, saudara akan jatuh dalam kebiasaan mereka. Ya, dan yang terakhir, percaya akan Tuhan bahwa Dia akan menyediakan lebih di hari khususnya di mana saudara dan saya tidak perlu keluar mencari berkat. Kenapa? Itu hari Sabat, hari kita hanya khusus menyembah Tuhan, memuliakan Dia, melayani Dia. Ya, saya minta maaf, ini nggak enak, tetapi harus diulang. Jangan jadikan hari Tuhan hari kejar deadline. Karena nggak sempat diselesaikan Sabtu, hari Minggu saudara pakai untuk kerja. Karena Senin harus masuk lagi. Harus belajar semua pekerjaan selesai sebelum hari Minggu. Supaya saudara sungguh-sungguh bisa menikmati hari ibadah dengan leluasa. Tanpa diganggu pikiran, aduh ini belum beres, ini belum beres. Ya. Mereka hanya mengumpulkan di hari yang ke-6. Tetapi Tuhan buat itu tetap bertahan, gak busuk. Sampai hari yang ke-7 mereka tetap bisa nikmati. Saya berdoa hari ke-6, hari Sabtu, anggaplah saudara tetap diberkati 2 kali lipat. Atau bahkan hari Senin, berkat hari Minggu saudara diakumulasikan ke hari Senin. 2 kali lipat ada berkat saudara dari Senin. Waktu saudara mau memprioritaskan Tuhan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan kehendaki dari pelajaran Dia memberkati orang Israel. Yang tadinya hanya sementara, sekarang jebret untuk 40 tahun ke depan. Roti, daging tersedia. Dari ketidakpastian, masih tetap terpelihara walaupun masih akan hadapi ketidakpastian di masa depan. Tetapi minimal masalah perut terselesaikan, terjamin 40 tahun kemudian. Hati-hati. Kita tahu selesai ini masih ada banyak hal yang buruk terjadi dan mereka lebih sering gagal daripada mentaati Tuhan. Saya undang para pemusik untuk bisa maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Mari tetap miliki harapan. Karena kehendak Tuhan pada akhirnya bagi setiap kita. Dia mau kita berharap Dia itu bukan seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan sudah punya deposito yang cukup, akhirnya sama sekali tidak berharap kepada Dia. Dia mau kita berharap Dia day by day, hari demi hari. Tidak mengandalkan apapun juga. Dia memberkati, bukan akhirnya kita mengandalkan berkat. Ya, itu ujian buat setiap kita. Dia memberkati supaya kita siap menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Berkat hari ini menghadapi ketidakpastian yang akan datang. Saat diuji, lolos ujian, terima berkat berikutnya, hadapi lagi ketidakpastian yang berikutnya. Dan begitu seterusnya. Saya mau katakan, di dunia ini tidak ada yang pasti. Sudah sehebat apapun Tuhan memberkati saudara, tetap masih banyak ketidakpastian yang harus saudara hadapi. Tetapi waktu saudara benar-benar taat kepada Tuhan, ya tidak takut, mengingat semua kebaikannya, lakukan terus kehendaknya, taat, waktu diuji lakukan saja. Ya, doa saya semoga semua kita tetap lolos dari ujian, diberkati, hadapi ketidakpastian, tetap kuat seperti yang Moody katakan. Ya, orang yang lebih banyak berlutut akan kuat berdiri, tetap teguh, lebih banyak berharap kepada Tuhan. Ada sesuatu yang pasti dalam hidup kita untuk kita bisa menghadapi ketidakpastian kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa Tuhan tidak terbatas.
Dan dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Saudara tidak bisa mengurangi kuasanya hanya karena dia tidak menolong saudara. Masalahnya, apakah kita tahan saat kita mengalami ujian di jeda ketidakpastian yang akan kita terima di masa depan. Tetapi kuasanya tetap tersedia dan terus akan tersedia sampai selama-lamanya untuk menolong saudara dan saya. Karena itu jangan pernah menakutkan ataupun takut atau mengkhawatirkan akan hidupmu. Karena kehendak Tuhan, Dia sudah nyatakan, Dia mau engkau merdeka di dalam Dia, bebas dari dosa, merdeka untuk beribadah kepadanya, tidak terikat dengan masa lalumu. Dan Dia menyediakan semua kebutuhanmu. Kalau tadi hanya saat demi saat. Tetapi orang Israel menerima sepanjang 40 tahun. Hujan, mana, bahkan daging itu tetap tersedia. Hari ini saya mau katakan, Tuhan akan menyediakan kepada engkau sebanyak yang engkau perlu. Dan tidak ada satupun yang kurang. Cukup bagimu. Tidak ada satupun yang kurang. Dia Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Karena kuasanya, kemampuannya, bahkan Dia mau memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Dia mengasihi saudara dan saya. Kendalikan diri kita untuk terus merasa cukup, supaya setiap hari kita terus belajar keluar, memungut untuk kebutuhan kita secukupnya. Dia mau dengan berkat yang kita terima, hidup kita terus bergantung hanya kepadanya. Mari kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, hamba berdoa, beri kami kekuatan untuk tidak kembali ke masa lalu kami hanya karena masalah kebutuhan kami. Beri kami kemampuan untuk tidak kecewa, untuk tetap bertahan dan percaya bahwa Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami. Engkau membebaskan kami dari dosa, supaya kami bisa beribadah dengan merdeka kepadamu. Dan kami percaya Engkau menyediakan semua yang kami butuhkan, supaya kami terus tetap taat kepadamu, beribadah kepadamu dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jauhkan segala tipu daya dosa, buat kami bisa menghalau semua gangguan para bajingan yang ada di sekeliling kami, supaya kami tidak terjebak untuk mengeluh kepadamu. Tetapi hari ini kami belajar, ya, kami masih menghadapi ketidakpastian, tetapi bersama Engkau kami memiliki kepastian untuk menghadapi setiap ketidakpastian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kekuatan-Mu tercurah bagi setiap kami, supaya kami mengerti berkat-berkat sementara ini tidak menjebak kami. Tetapi kami tetap taat melakukan kebenaran-Mu, mengerjakan setiap kehendak-Mu, dan terus membuka telinga kami, mendengarkan setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu yang dalam pergumulan, yang masih menghadapi ketidakpastian, untuk belajar percaya, dan jangan takut bahwa Engkau tetap akan memberkati dan menyediakan, bahkan dalam jangka panjang, sampai Engkau menggenapi janji yang Engkau tetapkan bagi setiap mereka. Kami mau berdoa Tuhan seperti firman-Mu, jangan beri kepada kami kemiskinan atau kekayaan, tetapi berikan kepada kami bagian yang sudah Engkau tentukan bagi kami, supaya kami
tidak mencemarkan nama-Mu saat kami miskin, juga tidak melupakan Engkau saat kami kaya, tetapi kami terus bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, saudara pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Dia mengasihi saudara, Dia melindungi dan memberkati saudara. Dia rindu memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara, supaya saudara cukup dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Bahkan Dia rindu tetap bersama dengan saudara, karena itu Dia menghadapkan wajah-Nya, menjadi jaminan penyertaan bagi saudara, supaya bukan tabunganmu, bukan depositomu, tetapi penyertaannya itu yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidupmu. Pulanglah, terimalah kebenarannya, jadilah kuat, dan jadilah berkat bagi semua orang yang ada dalam kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang ke kali yang kedua, dan sampai kehendaknya secara sempurna terjadi dalam kehidupan kita. Pulanglah, terimalah berkatnya, jadilah berkat bagi semua orang. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang menerima berkat boleh berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati, selamat menikmati sisa waktu ini bersama keluarga. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih